laki bini yang dimuliakan Allah, ada satu ayat dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-46 dalam surat Al-Kahfi. Namun sebelum yang sampaikan ayat tersebut, surat Al-Kahfi ini, Kahfi artinya gua, di mana pemuda-pemuda zaman raja zalim pada saat itu memaksa masyarakatnya untuk menyembah patung dan berhala. Nah, 7 pemuda ini dia tidak mau beribadah kepada selain daripada Allah SWT. Dan pada saat itu siapapun yang membangkang, yang mengingkari perintah raja, maka dia harus dibunuh. Nah, karena pemuda-pemuda ini akan dipancung, akan dibunuh, maka dia melarikan diri. Di pertengahan perjalanan, 7 pemuda ini jumpa dengan seekor anjing. Nah, ini hikmahnya sangat besar sekali. Anjing yang kita kategorikan najis, tetapi bergaul dengan orang soleh, bergaul dengan orang yang baik, maka satu-satunya anjing termasuk penghuni surganya Allah SWT. Anjing najis, tapi bergaul dengan orang soleh, pemuda soleh, maka dia dikategorikan penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita seperti apa? Manusia, alhamdulillah tidak najis. Akan tetapi kalau kita tidak bergaul dengan orang soleh, para ulama, para habaib, para kiai, orang soleh pada umumnya, maka kita termasuk orang yang akan merugi. Sebab hidup ini tidak terlepas dari pergaulan. Nah, kita akan memilah mau bergaul dengan orang baik atau mau bergaul dengan orang jahat. Jadi kita nak beza, nak mana, nak kita siapa-siapa, nak kita pergi lah. Macam tu lagi, macam tu pasal kita nak hidup ni. Boleh saya nak kata siapa nak pergi ke Malaysia? Ada jemaah kapal ke Malaysia? Ada. Siapa dia? Abang Kadir. Mana? Masya Allah, Pakcik. Dah berapa lama ke Malaysia sana? Perasan bukan? 5 tahun setengah. You nak kelapa lah kerja sana. Tak apa, kita pergi Malaysia, nak balik kaya lah. Tapi nak pergi Malaysia, oleh-oleh jelang sikit. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi itu dah kita, where the bitter, the friend, this, all this. Jadi kita nak carilah mana kita nak bergaul sama orang soleh, orang baik. Maka jika anjing najis, tapi dia bergaul dengan orang soleh, yang mau beribadah kepada Allah, yang mentauhid Allah, la ilaha illallah, maka dia anjing ini termasuk penghuni surga. Maka pada saat satu titik ketemu dengan gua, di dalam gua itu pemuda ini masuk. Karena kecapean, tertidurlah mereka di sana. Dan subhanallah, anjing ini tidak ikut masuk. Dia tidur di bibirnya, di pintu gerbangnya gua. Nah, setiap kali dikira anjing maupun orang-orang yang berada dalam gua itu tertidur. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Wa tahsabuhum aiqazan wa hum rukud." Kalian mengira bahwa orang-orang itu di dalam terbangun, tidak. Mereka itu tidur. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama pemuda-pemuda itu tidur dalam gua? Allah katakan dalam surat Al-Kahfi juga. Walabithu, ini yang saya katakan. Ayat yang ke-25 surat Al-Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 wazdadu 9. Walabithu, mereka tinggal, mereka menetap. Walabithu fi kahfihim, di dalam gua. Sebab kahfi ini kan gua. Mereka tinggal di dalam gua itu, tertidur di dalam gua itu 300 tahun. Wazdadu 9, ditambah 9 tahun. Jadi mereka tertidur di dalam gua itu 309 tahun. La ilaha illallah.
Kira-kira kalau kita nak tidur 9 tahun lunas ibu, panggal lama tahun dek. Ini 309 tahun tertidur di dalam gua. Nah pada saat mereka terbangun, satu sama lain saling bertanya, berapa lama kita tertidur ini? Ada yang mengatakan setengah hari. Dijawab sama temannya, tidak, kita tertidur ini 1 hari. Menganggap setengah hari dan menganggap 1 hari. Tidur dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang 309 tahun itu ternyata dianggapnya setengah hari. Maka ashabul kubur, orang soleh, orang soleha, orang baik, ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun, bahkan tidak terhitung tahunnya, terbaring di liang lahat kubur. Tetapi kalau amal soleh, orang baik, maka itu tidak akan terasa. Nah begitu terbangun dari tidur panjangnya 309 tahun, ternyata mereka lapar. Begitu lapar satu sama lain, ini ada uang koin sisa kita yang kita bawa lari. Siapa di antara kita yang keluar untuk mencari roti, untuk cari makanan? Salah satu di antara mereka, ya saya sudah keluar. Yang perubahan di dalam tubuh para pemuda-pemuda itu hanya rambut panjang dan kuku memanjang. Kalau wajah tetap muda, yang panjang rambut dan kuku. Nah seorang ini keluar dari gua untuk mencari makanan, beli roti. Begitu jumpa dengan penjual roti, dia bayar dengan uang koin yang dia pada zamannya dulu 309 tahun. Ini penjual roti itu terheran, Anda ini pencuri. Loh, kagetnya. Bagaimana Ju? Uang ini uang zaman sekian ratus tahun. Akhirnya dipegang oleh penjual roti. Kemudian beliau dibawa kepada raja saat itu. Semakin gemetar, wah ini sudah kita mati sudah. Dan bayangannya bahwa raja yang sekarang, padahal dia sudah muslim. Raja yang akan dibawa itu muslim. Tapi beliau mengira bahwa raja yang mengejarnya dulu. Jadi tidak ada jalan ini kecuali mati. Begitu nyampe di raja ditanya. Panjang lebar diskusi, dialog tanya jawab. Ya sudah, pada akhirnya kalau Anda mengatakan pelarian daripada raja ini tunjukkan di mana teman-teman. Akhirnya dia dibawa ke gua. Pergi ke gua tempat tinggalnya. Nah begitu nyampe di bibir gua, dia katakan sama raja dengan ajudannya, dengan masyarakatnya itu banyak, rame-rame mengikuti dari belakang. Anda tinggal di sini, tunggu di sini, saya akan menginformasikan kepada teman-teman yang di dalam. Begitu nyampe di dalam, teman, ternyata kita hidup tertidur itu ratusan tahun. Bukan setengah hari dan bukan 1 hari. Dan raja yang dulu itu sudah mati. Lamun bahasa sasa ini wah pelong. Lalu bagaimana? Ini sekarang ada di luar. Saya suruh nunggu dengan ajudannya, dengan pengawalnya semua. Bagaimana kita sekarang? Ya kalau sudah lain zaman, lain apa ini bagaimana kita sepakat? Mohon kepada Allah SWT, kita minta mati saja. Kita menghadap kehadiran Allah SWT. Kita nak jumpa dengan Allah SWT. Sepakat minta, berdoa untuk minta mati. Coba, yang belum sami makin. Aran dia bani berdoa lunas mati. Tidak. Lunas. Dia harap, kenapa? Karena amal ibadah yang belum sami masih kurang. Ini sepakat sudah. Kita minta mati. Begitu menadahkan tangannya mengatakan amin, semuanya mati, wafat, meninggal dunia. Nah ini raja yang suruh menunggu di luar itu kelamaan. Dan ternyata subhanallah, anjingnya yang di luar pun ikut mati. Anjingnya ikut mati. Maka menadak bakso dia sami ini kan pelentong. La ilaha illallah. Kasihlah dia makan. Otak keempat si pelentong. Cocok kan. Niki batu-batu duri si pelentong kan. Mun bakat bungka kena tutian dan bakso niki. Kesakitan niki atau ndek. Lunas. Angka makinnya alur. Wah, Nabi jaga hikmah Allah ciptakan
anjing itu. Kenapa kita harus dengan mine tak melontar. Jumlatul ula ustu akobah itu tak melontar ke batu. Iki basuh untuk pelontar. La ilaha illallah. Mau pahami jandik malah bisa jadi dosa. Menyakiti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah meninggal, ini kelamaan raja menunggu di luar. Akhirnya suruh ajudannya untuk kontrol ke dalam. Coba tengok, ada apa nih kalau kengonek ini. Begitu ajudannya masuk, ternyata sudah wafat meninggal dunia. Balik lari bahwa beliau-beliau itu sudah meninggal dunia. Yang mana dimakamkan sekarang di dalam gua itu. Tempatnya di Jordan. Kalau Arab kita panggil Urdun. Ada makamnya di Jordan. Sudah didesain betul di mana ini. Sudah dimakamkan. Ada sampai sekarang. Anjingnya juga semua dimakamkan. Nah itu. Jadi kita bergaul. Anjing bergaul dengan orang soleh, orang baik. Maka dia mendapatkan keuntungan yang positif. Menjadi baik. Dan penghuni surga Allah SWT. Mudah-mudahan benar-benar